Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel pemersatu hidup berumur. Baik teman-teman, ini ada satu pertanyaan yang sebenarnya pertanyaan ini udah bolak-balik ditanyain ya. Udah bolak-balik ditanyain. Eh, Memang pertanyaan ini baru pertama kali, tapi ditanyakan bolak-balik oleh satu akun. Baik, akan kita jawab. Tapi kalau menurut saya pertanyaannya juga agak unik, aneh, memang tidak tahu atau nggak ngerti, saya juga tidak tahu. Tapi yang jelas ini adalah jawabannya. Mudah-mudahan ada hal positif yang bisa teman-teman ambil dari video kali ini ya. Jadi banyak juga selain pertanyaan ini nanti yang akan kita bahas. Jadi sebelum pertanyaan ini sebenarnya penting pertanyaannya bos ya, penting pertanyaannya. Tapi saya tergelitik juga dengan yang menghubungi, bukan menghubungi ya, yang mampir di TikTok saya. Dan tanpa basa-basi langsung mencas, bukan mencas ya, apapun namanya itu dah ya. Ini tutorial makin banyak subscriber, makin pinter bukannya makin menunduk, tetapi makin sombong dan zongkak. Belajarlah dari ilmu padi kan. Makin tinggi makin merunduk. Begini, saya jawab ya. Mungkin sebagian orang ini setuju ya. Makin pintar, makin tinggi ilmu, harusnya makin menunduk. Itu bagi sebagian orang dan 100% setuju. Tetapi 100% juga saya termasuk orang yang tidak setuju. Bukan hanya 100% ya. Kalau ada 100% yang setuju dengan pernyataan ini, makin tinggi ilmu, makin pintar, makin berbobot, harusnya makin menunduk. Seperti ilmu padi. 100% setuju ya. Oke. Tetapi 1000% saya tidak setuju. Kenapa? Coba bayangkan bro ya. Kalau orang pinter, orang berisi, orang berilmu, ini makin menunduk seperti ilmu padi, artinya makin tinggi ilmu harus makin diem. Ya. Makin tinggi ilmu, makin diem. Ini bahaya. Karena ini sebenarnya adalah salah satu alasan orang-orang pinter untuk membungkam orang-orang pinter saingannya dia. Dia selalu mengatakan makin tinggi ilmu harus makin menunduk, harus makin diem, jangan banyak bicara. Sekali lagi, ini adalah alasan yang dibuat-buat oleh orang lain, orang pinter, untuk membungkam orang pinter lainnya supaya dia nggak ada pesaing. Kok bisa begitu bang? Bayangkan di negara ini, kalau orang pinter diam, orang berilmu diam, maka bangsa ini akan dikuasai oleh orang-orang bodoh. Terus yang terjadi apa? Karena yang pinter-pinter pada diam, pada menunduk seperti padi, maka si bodoh dia akan muncul ke permukaan dan menguasai bangsa ini. Paham ya? Bukan hanya bangsa ini, mungkin dunia juga akan banyak dikuasai oleh orang-orang bodoh. Nah, setelah orang bodoh berkuasa, apa yang dilakukan orang pinter yang masih memegang prinsip ini? Dia justru akan menjadi hater. Seharusnya nggak seperti itu, seharusnya nggak seperti itu. Karena orang bodoh sudah terlanjur menguasai. Nah, setelah menguasai, orang bodoh baru bilang seharusnya nggak seperti itu. Kemarin-kemarin ngapain lo diem saja? Merasa dirimu pinter, diem saja. Ya, paham maksud saya ya? Demikian juga di dunia online, di dunia YouTube, kalau masih menggunakan prinsip itu, makin tinggi ilmu, makin menunduk seperti ilmu padi, maka dunia online akan dikuasai oleh orang-orang bodoh yang sok pinter. Nah, setelah dikuasai oleh orang-orang bodoh yang sok pinter, akhirnya apa? Setelah Insan Tutor 65.000 subscriber, orang-orang pinter yang merasa dirinya pinter baru nongol ke permukaan. Insan Tutor sesat, tutorial nggak bermanfaat.
ngawur, dibilang pemburu viewer untuk kepentingannya pribadi. Saya lebih condong ke si A, ke si B. Sebelum instan tutor lahir, kalau kamu pinter, kamu kemana saja? Seharusnya kalau kamu merasa pinter, sebelum instan tutor lahir, kamu harus duluan memberikan pencerahan ke YouTuber pemula. Bagi ilmumu, supaya hidupmu ada impact bagi orang banyak. Nah, itu akibatnya. Kalau merasa pinter, menunduk seperti padi, diem. Ya. Giliran ada yang satu muncul ke permukaan, merasa dirimu paling pinter tapi tidak bisa memberikan impact apapun ke pemula. Pemula yang sudah jungkir balik sejak bertahun-tahun, baru itu kamu jadikan alasan instan tutor, ngawur segala macam. Padahal sebelumnya kamu diem-diem baik. Mungkin kamu masih memegang prinsip ini ya. Padahal prinsip-prinsip lama itu sekarang sudah nggak relevan, bos. Ya, malu bertanya sesat di jalan. Sekarang zaman ojol, malu bertanya jalan-jalan, bos. Paham ya? Nggak paham juga, culek matamu. Itu pepatah-pepatah lama. Sambil menyelam minum susu. Sekarang sambil menyelam baca koran. Ada Android kalau perlu main HP. Ya, sudah paham ya? Tentang pepatah-pepatah kuno, ilmu-ilmu kuno, yang itu sebenarnya ilmu-ilmu yang digunakan untuk menjajah kamu supaya kamu tidak pintar-pintar. Kamu dibungkam dengan pepatah itu. Makin tinggi ilmu, makin menunduk seperti ilmu padi. Nah, ya kan? Hemat pangkal apa namanya? Pangkal-pangkal itu. Pepatah-pepatah kuno juga. Rajin pangkal pandai. Hemat pangkal kaya. Woi, kamu udah tua, umurmu udah 18 tahun ke atas. Ya, itu sudah beda lagi. Terus apa bang? Sudah diganti sama instan tutor. Rajin pangkal pandai, nikmat pangkal paha. Itu otakmu tak selangkangannya. Cara berpikirmu udah somplak ya begitu caranya. Ya, udah paham ya? Mudah-mudahan paham. Oke, kita bahas yang tadi. Apa itu? Pertanyaan bolak-balik ditanyakan oleh satu akun. Sebenarnya standarisasi video yang bagus itu bagaimana? Sebenarnya saya nggak mau jawab. Tetapi karena bolak-balik ditanyakan, ya sudah. Ya. Sekarang saya balikkan ke teman-teman. Standarisasi video yang bagus menurut teman-teman bagaimana? Nggak tahu bang. Nanti saya bantu jawab ya. Standarisasi video yang bagus itu tergantung yang nonton. Kamu lihat dari kacamata yang mana. Hah? Kalau bertanya standarisasi video yang bagus itu bagaimana, sedangkan teman-teman masih pemula, untuk ngambil video masih menggunakan HP butut RAM 3GB, kameramu gantian yang sudah burik, tanya standarisasi video yang bagus, nanti kalau saya jawab sesuai dengan videonya Deddy Corbuzier, sesuai dengan video-video YouTuber besar, itu standarisasi yang bagus. Yang terjadi sama channelmu apa? Kamu lebih jungkir balik lagi. Kenapa? HP-mu butut RAM 3GB. Standarnya dijawab oleh instan tutor tinggi, ketinggian. Kamera harus LSR, ya. Apa yang terjadi? Dibandingkan dengan HP-mu yang butut, nungging kan? Sekarang kalau yang bertanya, ini YouTuber besar, bro, tunjukkan ke saya standarisasi video yang bagus kayak apa. Karena dia sudah pandai ngedit, alat-alatnya lengkap. Kalau saya jawab sesuai dengan standarnya YouTuber pemula yang kameranya burik, apa yang terjadi? Saya diketawain oleh mereka. Sudah pasti, sudah paham, sudah bisa diterima. Artinya standar baik buruknya sebuah video, sebuah konten tergantung siapa yang nonton. Kalau yang nonton YouTuber pemula, HP-nya RAM 2GB, ngupload video, ngambil video, harus hapus video lama karena RAM-mu kepenuhan, HP-mu error-erroran. Apa yang terjadi?
dan kamu menggunakan HP yang sedikit lebih bagus, itu loh standarnya. Standar video yang bagus tuh nggak ada. Tergantung dari mana. Dari mana kamu melihat sebuah video, dari mana kamu melihat sebuah konten, ya. Konten sebagus apapun, video sehebat apapun, tapi kalau kita tidak punya strategi, video itu nggak bagus. Buktinya apa? Nggak ada yang nonton, bertahun-tahun yang nonton 100 saja kok bos. Tetapi videomu yang burik, contoh video instan tutor di awal-awal videonya nggak jelas, burik, ya, menggunakan Samsung S10, padahal iPhone 13 Pro Max sudah ada waktu itu. Tapi yang nonton siapa? Yang nonton pemula. Terus view-nya berapa mas? Ada yang 100.000, ada yang 200.000. Kenapa? Standarnya pemula itu. Ya, standarnya pemula itu. Dan akhirnya muncullah YouTuber baru yang termotivasi dari itu, dari situ. Karena mandangnya dari mana? Mandang standarnya bukan dari video yang bagus, tapi dari isi sebuah video. Ya, video bagus sekalipun kalau nggak ada isinya, nggak punya strategi, nol. Tapi video jelek ada isinya, dia bakal punya standar yang tinggi. Ya, standar itu sebenarnya tergantung di otak kita. Sekali lagi, standar itu tergantung selera. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran ya bagi teman-teman. Bahwasanya yang punya HP butut pun kamu bisa monet, kamu bisa sukses. Ya, kalau semuanya kamu harus standarkan dulu dengan yang hal besar. Nah, kamu jual kambing, jual sapi untuk membeli perlengkapan, bahkan ada yang habis 15 juta, setelah itu 1 tahun ke YouTube, monet juga enggak, merongos kan. Semoga menjadi pembelajaran bagi teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu, salam berkeluarga.